Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Nawaitu ta'allum wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wan nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wad dalalata 'alal khair wal hathi wat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali halaqah ke-7 ini dengan tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada guru-guru kita, pada orang tua kita, dan kepada para alim ulama yang ilmunya kita ambil faedahnya, kita pelajari bersama selama ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal 'azmi rasuluna syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir jalan jami'i sadatina wa alayhi khususan sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala jami'i usulina wa furi wa sayyidina al-muhajir Allah min disa jami'i usulina wa furi wa sayyidina Qadir Syahid sayyidina Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad sahib radil جميع أصولهم وفروعهم من سادتنا العلوي بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين آخر شيء لا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع أساتذتنا ومشايخنا وحسن ربنا وارحم سيدنا الوالدين مسؤول إسماعيل اللهم اغفر له وارحمه وعافيه اسماعيل جميع الجداد المجيد اسمه عبد الكريم وهي ياسين شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع المؤلفين الذين قرأوا اللهم انفعنا بهم أجمعين شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقضي حوائجنا وعلى ما نواصل في الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Waqabihun, dan itu sangat jelek, bil muridi, dengan seorang murid, ayyah sudah, adapun untuknya hasud siapa al murid, man pada orang, wafaqo yang mencocoki siapa man, yang sama siapa man, hu pada al murid, ala tariqihi, atas jalan meniti terhadap Allahnya murid, wa'awana, dan saling membantu siapa man, hu pada al murid, ala amrihi, atas urusannya al murid, bal yang bagi, bahkan semestinya, lahu, bagi al murid, apa, ayyafraha, untuknya gembira siapa al murid, bihi, dengan man wafaqahu, li'annahu, karena sesungguhnya man wafaqahu itu soro, jadi siapa man wafaqahu itu aunan, sebagai pertolongan, lahu, bagi al murid, wa jinsan, dan sebagai jenis, ya taqawwa, yang jadi kuat siapa al murid, bihi, dengan man wafaqahu. Jadi sangat jelek jika seorang murid mempunyai sifat dengki, mempunyai sifat hasud terhadap orang yang
sama-sama meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling membantu, saling menolong dengan murid di dalam meniti jalan. Sama-sama santrinya, sama-sama mencari ilmunya. Tidak patut untuk kita hasuti, ya. Hasut karena ia mendapatkan penghormatan lebih dari teman-temannya yang lain. Hasut karena ia lebih paham, lebih cerdas daripada kita. Hasut karena ia mempunyai kedudukan atau mempunyai kehormatan lebih tinggi daripada kita di hadapan para masyarakat. Masyarakat menyanjungnya, menghormatinya sebagai seorang tokoh, sebagai seorang kiai atau lainnya. Kita iri dan kita dengki dengan hal tersebut. Itu adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang murid. Bahkan sudah semestinya seorang murid itu merasa kuat dengan adanya orang yang sejenis atau orang yang mempunyai langkah sama dengannya, sama-sama memperbaiki diri, meniti jalan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'minu, adapun orang yang beriman itu katsirun, menjadi banyak, bi akhihi, dengan saudaranya al mukmin. Balil ladzi, bahkan adapun perkara, yang bagi yang semestinya, apa alladzi, lil muridi, bagi seorang yang mengamba jalan menuju Allah, itu ayyuhibba, untuknya mencintai siapa al-murid, bi batinihi, di dalam hatinya al-murid, wa yajtahida, dan bersungguh-sungguh siapa al-murid, bi zahirihi, dengan zahirnya al-murid, dengan tampaknya al-murid, fi jam'in nasi, di dalam mengumpulkan orang banyak, ala tariqillahi, atas jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal istighali, dan sibuk bi ta'ati, dengan ketaatan pada Allah, wala yubali, dan jangan peduli siapa al-murid, tidak usah peduli siapa al-murid, afadhalu, apakah mengutamakan siapa annas, hu, pada al-murid, am fadhala, atau malah mengutamakan siapa al-murid, hum, pada annas. Jadi janganlah kita itu mengajak kepada orang banyak itu dengan tujuan agar supaya mereka memuliakan kita. Sekalipun kita perlu untuk memuliakan mereka agar supaya mereka ikut meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut mengikuti kegiatan-kegiatan, mengikuti ibadah-ibadah bersama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dengan wasilah atau perantara kita menghormati mereka, tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita sampai, yaitu mereka bisa beribadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah merasa gengsi ketika Anda menjadi seorang murid atau seorang tokoh di masyarakat, seorang yang menjadi panutan untuk mendekati kepada orang-orang yang Anda ajak untuk mengamba, meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Janganlah menunggu penghormatan dari orang lain. Seharusnya seorang murid tidak memperdulikan apakah dia diutamakan, dihormati atau tidak. Yang penting tujuannya hasil, yaitu mengumpulkan orang banyak untuk sama-sama meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak yang ikut di dalam thariqah ini, maka semakin kuatlah kita, maka semakin kuatlah, karena seorang
yang beriman itu menjadi lebih kuat dengan adanya saudaranya yang mempunyai iman yang sama. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya fadilah itu rizkun, rizki minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, adapun Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, itu yakhtassu, mengistimewakan siapa Allah, bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah, man pada orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah pada man. Sama-sama muridnya, sama-sama orang yang beribadah, sama-sama santrinya, sama-sama orang-orang yang beriman, Allah melebihkan antara satu dengan yang lain. Ada yang lebih terkenal daripada yang lainnya, ada yang lebih dihormati daripada yang lainnya. Itu jangan dipedulikan. Bagi seorang murid itu adalah bukan apa-apa, bukan tujuan utama. Yang paling penting adalah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya atau mengasihi, mempunyai rasa syafaqah, rasa kasih sayang kepada orang yang banyak, sekalipun kita tidak mendapatkan apa-apapun. Itu harus dilakukan, itu harus dikerjakan dengan sepenuh hati dari seorang yang meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil qalbi, dan itu di dalam hati, akhlakun, adapun akhlak-akhlak katsiratun yang banyak, madmumatun yang tercela, lam nadhkur, yang tidak menyebutkan siapa aku pada akhlakun katsirah madmumah, hirson, karena semangat, alal ijazi, atas meringkas, meringkas, mempersedikit pembahasan. Waqad nabbahna, dan benar-benar mengingatkan siapa aku, ala ummahatiha, atas pokok-pokoknya akhlakun katsirah madmumah. Wa ummul jami'i, adapun ibunya atau intisari, pokoknya dari seluruh akhlak-akhlak tercela, wa asluha, dan pangkalnya atau asalnya akhlak-akhlak tercela, akhlakun katsirah madmumah, wa maghrisuha, dan tempat tertanamnya akhlakun katsirah madmumah, itu hubbud dunya, cinta dunia. Fahubbuha, maka adapun cinta ad-dunya, itu ra'su kulli khati'atin, pokoknya, kepalanya setiap kesalahan, kama, sebagaimana keterangan waroda yang berlaku dari Rasulullah. Jadi masih banyak akhlak-akhlak tercela yang tidak disebutkan oleh Imam Haddad di sini. Dan yang disebutkan tadi itu adalah pokok-pokok atau akhlak-akhlak yang paling, akhlak-akhlak tercela yang paling harus kita hindari, yang paling harus kita hindari. Apa kemarin itu? Sombong, riya, dan hasud. Sementara di sini dikatakan bahwa intisari atau pokok dari seluruh akhlak-akhlak tercela, tempat tumbuhnya seluruh akhlak-akhlak tercela itu adalah apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Kecintaan kita terhadap dunia membuahkan hasud. Kecintaan kita terhadap dunia membuahkan takabur atau sombong. Kecintaan kita terhadap dunia membuahkan riya. Wa idza salima, dan ketika selamat apa al-qalbu, hati, minhu, dari hubbud dunya, faqad saluha, maka pasti, maka benar-benar patut apa al-qalb, wasofa, dan bersih, suci apa al-qalb, watanawwaro, dan bersinar apa al-qalb, watoba, dan bagus apa al-qalb,
wa ta'ahhala dan pantas apa al-qalb liwaridatil anwari untuk memperoleh kedatangan sinar, wasaluha dan patut apa al-qalb lil mukasyafati untuk terbuka bil asrori dengan rahasia-rahasia Allah. Faslun, adapun ini itu sebuah fasal, wa alal muridi dan itu atas seorang murid ayyajtahida adapun untuknya bersungguh-sungguh siapa al murid fi kaffi jawarihi di dalam menahan anggota-anggota badannya al murid anil ma'asi dari maksiat-maksiat wal asami dan dosa-dosa wala yuharrika dan untuknya tidak menggerakkan siapa al-murid syai'an pada sesuatu pun minha dari jawarih illa fi ta'atin kecuali di dalam ketaatan wala ya'malu dan tidak melakukan siapa al-murid biha dengan jawarih illa syai'an kecuali pada sesuatu ya'udu yang kembali apa naf'uhu kemanfaatan syai' alaihi atas ya'udu yang kembali alaihi atas murid apa naf'uhu kemanfaatan syai' fil akhirati di dalam akhirat wal yubalig dan hendaknya menyangatkan siapa al murid fi hifdzil lisani di dalam menjaga lisan fa inna jirmahu karena sesungguhnya bentuknya lisan itu soghirun kecil wajurmuhu dan adapun dosanya lisan itu kabirun besar. Lisan itu bentuknya kecil tapi berpotensi untuk membuat dosa besar. Fal yakuffa maka hendaknya menahan siapa murid hu pada lisan anil kadzibi dari bohong wal ghibati dan ngerasani wasairil kalami dan seluruh ucapan-ucapan al mahdhuri yang dilarang wal yahtaris dan hendaknya menjaga diri siapa al murid minal kalami dari berucap al fahisy yang jelek wa minal khawdi dan dari tenggelam fima di dalam perkara la yakni yang tidak berfaedah apa mahi pada al murid wa illam yakun sekalipun tidak ada si apa ma itu muharraman diharamkan. Jadi seorang murid yang berkehendak kuat mendekatkan diri pada Allah sudah seharusnya untuk menjaga lisannya bahkan dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah sekalipun tidak diharamkan. Fa innahu karena sesungguhnya ma la ya'nihi itu yuqassi mengeraskan apa ma la ya'nihi al-qalba pada hati. Ucapan itu sekalipun tidak haram tapi kalau tidak berfaedah dan diucapkan banyak diucapkan maka akan menjadikan hati kita itu keras. Banyak ngomong, banyak tertawa itu akan menjadikan hati kita keras. Wayakunu dan ada itu fihi di dalam ma la yakni apa dhiya'ul wakti sia-sianya waktu. Apa dhiya'ul wakti sia-sianya waktu. Jadi kalau kita banyak ngomong, banyak ngobrol itu akan banyak waktu yang tersia-siakan. Kecuali kalau ngobrol kita itu mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai tujuan yang mulia, umpamanya agar supaya kita menerima atau menyambut tamu dengan penuh dengan menyambut tamu ya. Ini juga perlu ya agar supaya tamu itu asyik dengan kita, maka tidak apa-apa kita
ajak ngobrol yang lama ya, atau dalam rangka menghadirkan perasaan atau idkhalus surur ya, memasukkan kegembiraan pada teman-teman kita yang sedih atau yang belum kerasan, kita ajak ngobrol ya. Tapi seperlunya juga ya, jangan sampai kelewatan berlebihan ya. Ngobrol-ngobrol yang berlebihan pun membuat kerasnya hati, apalagi sampai guyon yang berlebihan ya. Guyon tidak apa-apa ya, guyon tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan, karena itu menurut Imam Haddad di sini adalah mengeraskan hati kita. Bal yang bagi, bahkan seyogyanya, lil muridi, bagi seorang murid, apa Allah yuharrika, untuknya tidak menggerakkan siapa al-murid lisanahu, pada lisannya murid, illa bitilawatin, kecuali dengan membaca Al-Quran, au zikrin, atau zikir, au nushin, atau memberi nasihat, li muslimin, bagi seorang muslim, memberi nasihat. Itu ya, kita lihat kapasitasnya. Dan yang pertama, kita harus mengira-ngirakan apakah orang tersebut akan menerima ucapan kita atau tidak. Yang kedua adalah dengan cara yang bagus, jangan sampai menyinggung, jangan sampai merendahkan harga diri orang yang kita beri nasihat. Au amrin, atau memerintah bima'rufin, dengan perbuatan bagus. Au nahyin, atau mencegah an munkarin, dari perbuatan mungkar. Kalau bisa ya dengan kekuasaan ya, kalau tidak bisa dengan ucapan, kalau tidak bisa lagi dengan hati ya. Ini harus kita kira-kirakan ya, apakah orang tersebut bisa kita ingatkan dengan ucapan kita. Kalau bisa monggo, atau yang lebih atasnya lagi bisa kita ingatkan dengan tindakan kita ya, kalau bisa yang monggo. Tapi kalau keduanya tidak bisa, maka cukuplah ingkar dengan hati, daripada nanti akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan fitnah. Ini sama saja dengan melakukan suatu kebaikan ya, akan tapi menimbulkan kejelekan, menimbulkan kegaduhan ya. Itu juga tidak dibenarkan di dalam syariat. Au syai'in, atau sesuatu min hajatid dunyahu, dari kebutuhan-kebutuhan dunianya al-murid, allati, yaitu hajat, yasta'inu, yang ambil pertolongan siapa murid, biha, dengan allati, ala ukhrahu, atas akhiratnya al-murid. Wa qad qala, dan benar-benar bersabda siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, alaihi, mudah-mudahan itu atas Rasulullah as-salatu, adapun tambahan rahmat ta'zim, wassalamu, dan salam sejahtera, kullu kalamin, pada kata-kata kullu kalami bani adama, kullu kalami bani adama, adapun setiap ucapan ibnu Adam, itu alaihi, berbahaya atas ibnu Adam, la lahu, tidak bermanfaat bagi ibnu Adam, illa zikrullahi, kecuali yaitu mengingat pada Allah, au amrun, atau memerintah bima'rufin, dengan perbuatan bagus, au nahyun, atau mencegah an munkarin, dari perbuatan jelek. Apapun ucapan ibnu Adam itu akan menjadikan bahaya atasnya, kecuali kalau berupa zikir pada Allah. Termasuk zikir pada Allah adalah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menyambut atau memuliakan tamu, memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya orang lain, teman-temannya, agar supaya kerasan di pondok yang punya masalah, agar supaya melupakan masalah-masalah kehidupannya. Ini adalah dalam satu rangkaian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang niat kita bagus. Kalau memang niat kita bagus. Wa'alam, dan mengetahuilah siapa engkau, anna sam'a, pada sesungguhnya pendengaran,
wal basara dan penglihatan. Itu babani, dua pintu, maftuhani yang terbuka, apa babani, ilal qalbi terhadap hati, yasiru yang jadi itu ilaihi menuju al-qalb, apa kulluma setiap perkara, yadkhulu yang masuk, apa kulluma minhuma dari as-sam'i wal basar, wa kam min syai'in dan banyak sekali adapun dari sesuatu, yasma'u yang mendengar, hu pada syai' siapa al-insanu seorang manusia, au yaro atau melihat siapa al-insan hu pada syai' mimma nyatanya dari perkara, la yang bagi yang tidak semestinya, apa ma la yang bagi yang tidak semestinya, apa ma yasilu, la yang bagi yang tidak semestinya, apa ma yasilu sampai minhu dari ma, apa asarun pengaruh, ilal qalbi terhadap hati, wa kam min syai'in itu ta'suru sulit, apa izalatuhu menghilangkan ma syai', menghilangkan syai' anhu dari al-qalb, fa innal qalba karena sungguhnya hati itu sari'ut ta'assuri cepat terpengaruhnya, bikul lima dengan setiap perkara, yaridu yang datang, apa ma'alaihi atas al-qalb. Jadi banyak sekali sesuatu yang didengar oleh manusia atau dilihat oleh manusia yang tidak semestinya sampai pengaruhnya kepada hati, sehingga sampai bisa masuk ke hati gara-gara dilihat dan didengar. Ini sulit sekali untuk dihilangkan kembali. Pengaruh-pengaruh jelek itu sulit sekali untuk dihilangkan ya. Karena hati itu cepat sekali terpengaruh dengan apa yang masuk ke dalamnya. Wa idza ta'athara dan ketika jadi terpengaruh, apa al-qalb bisyai'in dengan sesuatu, ya suruh yang sulit, apa mahwuhu menghapus syai' anhu dari al-qalb, fal yakun maka hendaknya ada siapa al-muridu seorang yang mengamba jalan menuju Allah, itu harison semangat, ala hifdzi sam'ihi atas menjaga pendengarannya al-murid, wa basarihi dan pandangan matanya al-murid, mujtahidan pun berupaya keras, fi kaffi jami'i jawarihihi di dalam menahan seluruh anggota-anggota badannya al-murid, anil athami dari dosa-dosa, wal fuduli dan kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang tidak perlu. Wal yahdhar dan hendaknya menjaga siapa al-murid minan nadhari dari memandang, bi'ainil istihsani dengan pandangan yang menganggap bagus, ila zahratid dunia terhadap perhiasan dunia, wazinatiha dan artinya perhiasan ad-dunya, fa inna zahiraha karena sesungguhnya zahirnya ad-dunya itu fitnatun fitnah, wa batinuha dan sesungguhnya dalamnya dunia itu ibaratun pelajaran. Jadi hendaknya seorang menghindari untuk memuji-muji dunia, karena sesungguhnya zahirnya dunia itu adalah fitnah, sementara dalamnya dunia itu adalah peringatan bagi kita ya. Ketika ada orang diuji dengan banyaknya dunianya, banyaknya hartanya, maka marilah kita lihat bagaimana kondisinya setiap hari, bagaimana akhirnya nanti, bagaimana kehidupannya di setiap harinya. Mari kita ambil pelajaran darinya ya. Orang-orang yang mengejar dunia itu ternyata ketika memperoleh dunia tidaklah tenang hatinya, tidak seperti apa yang diharapkan. Ketika memperoleh harta yang banyak, itu harapannya adalah
sejahtera, memang sejahtera, akan tapi ketenangan hidup sulit sekali untuk diperoleh. Wal ainu, adapun mata itu tanzuru melihat apa al ain ila zahiri fitnatiha terhadap zahirnya fitnahnya ad-dunya. Wal qalbu, dan adapun hati itu yang zuru melihat apa al qalb ila batini ibratiha terhadap dalamnya pelajaran dari ad-dunya. Wa kam min muridin, dan banyak sekali adapun orang yang berkehendak meniti jalan menuju Allah, itu nadhara memandang siapa murid ila syai'in ke sesuatu min zakharifid dunya dari hiasan-hiasan dunia. Famala, lantas jadi cenderung siapa murid biqalbi dengan hatinya murid ila mahabbatiha terhadap mencintai ad-dunya, wasa'yi, dan berupaya fi jam'iha di dalam mengumpulkan ad-dunya, wa imaratiha, dan memakmurkan ad-dunya. Karena terlalu sering ya melihat kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, maka tidak menutup kemungkinan seorang yang awalnya niatnya lurus, niatnya bagus, bisa terpengaruh oleh dunia tersebut yang dilihatnya tadi ya. Maka sangat benar sekali ya, di dalam masa-masa tumbuh remaja seperti sampean itu hendaknya ditekan, hendaknya dibatasi interaksinya dengan kesenangan-kesenangan dunia ya. Kalau sudah kesenangan-kesenangan tersebut menjadi kebiasaan sampean akan meninggalkan hal itu akan sulit sekali ya. Padahal hal itu bisa melalaikan Anda untuk mengerjakan tugas Anda yang sebenarnya sebagai manusia, yaitu mengabdi kepada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya sibuk untuk memenuhi kebutuhan perutnya, hanya sibuk untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kadang karena keinginan tersebut dituruti terus, maka seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan ya. Maka lama-kelamaan menjadi seakan-akan sebuah kebutuhan ya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad sulit untuk dibersihkan ya, ketika itu menjadi sebuah kebiasaan. As-sa'i fayam, bagi maka seyukya semestinya laka bagimu ayyuhal muridu, wahai seorang yang meniti jalan menuju Allah, antaguddo, apa antaguddo untuknya memejamkan siapa engkau basoroga pada pandangan matamu anjami ilkainati dari seluruh perkara-perkara yang ada. Maksudnya adalah jangan sampai mata kita tercuri ya dengan keindahan-keindahan dunia ya. Harus kita pejamkan ya dari mata kita dari kesenangan-kesenangan dunia ya. Jangan sampai terlena ya, jangan sampai terlena ya. Kita nikmati dunia itu, apa-apa yang kita miliki, kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita nikmati dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Jangan sampai bertujuan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika kita makan makanan yang enak ya, serta merta marilah kita susul dengan ucapan alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam rangka mensyukuri nikmat makanan tadi. Jangan sampai makanan enak tersebut kita habiskan dengan membabi buta, kemudian kita mencari lagi makanan tersebut ya sampai kita kecanduan. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang lain, jangan sampai mencuri mata kita ya, sehingga perhatian kita tercuri hanya untuk
kenikmatan dunia saja, melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanzura, dan untuknya tidak melihat siapa engkau ila syai'in, terhadap sesuatu, minha dari ad-dunya, illa ala qasdil i'tibari, kecuali atas tujuan ambil pelajaran. Wa ma'nahu, adapun maknanya qasdul i'tibar itu an tazkura, untuknya mengingat siapa engkau, indan nadhari, ketika memandang, ilaiha, terhadap dunia, annaha, pada sesungguhnya ad-dunya itu tafna, akan sirna apa dunia, wa tadhhabu, dan akan pergi apa dunia, wa annaha, dan pada sesungguhnya ad-dunya itu qad kanat, benar-benar telah ada apa dunia, min qablu, dari sebelumnya, an-nadhar itu ma'dumatan, tidak ada, sebelumnya dunia itu tidak ada, wa annahu, dan pada sesungguhnya sya'an itu kam nadhara, banyak sekali memandang siapa syahs, siapa murid ya, ilaiha, itu kam nadhara, banyak sekali memandang, ilaiha, terhadap dunia, siapa ahadun, seseorang, minal adamiyina, dari anak-anak Adam, keturunan-keturunan Adam, fadhahaba, lantas pergi siapa ahad, wa bagiyat, dan masih tersisa, masih tetap apa dunia, ya dunia ya. Jadi maknanya memandang dunia untuk tujuan mengambil pelajaran adalah hendaknya engkau ingat bahwa dunia itu nanti akan pergi, akan sirna, tidak langgeng, tidak kekal. Ada rumah yang indah yang menjadi idaman-idaman sampean. Ingatlah bahwa 10 tahun, 20 tahun ke depan rumah itu kalau tidak dirawat akan hancur. Ketika ada uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, bahkan lebih ada di hadapan Anda, ingatlah bahwa sebentar lagi uang tersebut akan habis. Dan juga ingatlah bahwa sebelum Anda melihat itu, uang itu tidak ada. Uang itu tidak ada. Dan kadang-kadang kalau kita melihat atau seseorang melihat terhadap dunia, terhadap uang, melihat terhadap uang, banyak sekali orang-orang yang melihat uang itu, dia meninggalkan uang duluan, sementara uangnya masih tersisa dan menjadi hak milik atau diwaris oleh anak-anaknya. Itulah dunia, memberi janji kenikmatan, akan tapi kenikmatan yang semu, yang dibarengi dengan kesedihan dan kesengsaraan. Wakam tawarosa, dan banyak sekali mewarisiha pada dunia siapa khalafun, orang yang setelahnya, min an salafin, dari orang yang sebelumnya. Wa idza nadharta, dan ketika memandang siapa engkau, ilal mawjudati, terhadap perkara-perkara yang wujud, fanzur, maka melihatlah siapa engkau, ilaiha, terhadap al mawjudat, nadharal mustadilli, dengan pandangannya orang yang ambil petunjuk, biha, dengan al mawjudat, ala kamali qudrati mujidiha, atas kesempurnaan kudroh atau kemampuan orang yang zat yang mewujudkan al mawjudat, wa bari'iha, dan artinya yang menciptakan al mawjudat, subhanahu, maha suci Allah. Fa inna jami'al mawjudati, karena sesungguhnya seluruh perkara-perkara yang wujud itu tunadi, menyeru apa jami'al mawjud, bilisani haliha, dengan lisan halnya jami'al mawjudat, nidaan, pada dengan seruan, yasma'u, yang memandang, yasma'u, yang mendengar, hu, pada nida, siapa ahlul qulubi, orang-orang yang mempunyai hati, al munawwarati, yang tersinari, disinari, an-nadhiruna, yang sama memandang siapa ahlul qulub, binurillahi, dengan cahaya Allah. Apa seruan dari
jami'al mawjudat, seluruh mawjud tadi, la ilaha illallah, pada kata-kata la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu mawjud, illallahu, kecuali yaitu Allah, al-azizu, yang maha luhur, al-hakimu, yang maha bijaksana. Itulah seruan-seruan yang diserukan oleh perkara-perkara yang wujud, baik itu yang benda mati atau benda hidup, itu selalu menyeru dengan lisan halnya, dengan gerakannya, dengan patuhnya mereka terhadap sunnatullah di dalam mereka masing-masing. Pada saat matahari bergerak, pada saat bumi bergerak mengelilingi matahari, disitulah mereka-mereka makhluk Allah yang ada ini berseru dengan seruan la ilaha illallahul azizul hakim. La ilaha illallahul azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan halaqah ke-7 ini memberi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi sehat afiah di dalam kondisi yang masih dalam kondisi gawat darurat ya, virus corona ini. Diberi kekuatan di dalam menjalankan puasa ya. Diberi kekuatan untuk mencari rezeki yang halal untuk kemaslahatan Islam dan muslimin. Ala hadini ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.